Shalom, Assalamualaikum, perkenalkan Mas Andrew Sarmatindas, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus diesel 4 langkah dan analisa termodinamika siklus diesel. Langsung saja kita masuk pada materi. Nah, kita lihat bersama di sini adalah diagram PV dan juga diagram entropi di sini. Nah, pada proses 61 ini adalah proses tekanan konstan udara masuk melalui P0. Ini adalah P0. P0 yaitu tekanan gravitasi, ya. Kerja yang dilakukan pada proses 61 ini adalah P0 dikali V awal dikurangi V akhir, ya. V awal dikurangi V akhir, ya. Itu yang terjadi pada proses 61. Nah, kita masuk pada proses 12 ini, di mana proses 12 ini langkah kompresi isentropik dan isotermis, ya. Di mana T2 sama dengan T1 dikali V awal dibagi V2 pangkat K-1. Oke. K itu adalah turunan dari gamma, ya. Konstanta Laplace perbandingan antara CP dan CV. Oke. Maka T1 dikali volume awal dibagi volume akhir pangkat K-1, maka hasilnya sama dengan T1 RC K-1, ya. RC itu adalah rasio kompresi. Oke. Itulah rumus temperatur yang ada pada langkah 12. Oke, langkah kompresi, isentropik dan isotermis. Nah, bagaimana dengan rumus tekanan pada proses 12 ini? Itu adalah P2 sama dengan P1 dikali V awal dibagi V akhir pangkat K. Oke. Sebenarnya ini perhitungannya sama, tetapi hanya dibedakan melalui ini pangkatnya K-1 di temperatur, sedangkan di tekanan hanya K saja. Oke. Maka P1 dikali volume awal dibagi volume akhir pangkat K, maka hasilnya P1 RC pangkat K. Nah, itu. V2 atau volume akhir sama dengan VTDC. Nah, volume akhirnya di sini berada di pada titik mati atas, oke? Nah, Q yang dihasilkan pada proses 12 ini atau langkah kompresi isentropik dan isotermis ini sama dengan 0. Dikarenakan katup buang dan katup masuknya tertutup sehingga tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Nah, rumus kerja yang ada pada proses 12 ini adalah P2V2 dikurangi P1V1 per 1 min K, ya, seperti itu. Atau bisa juga dengan R dikali T2 dikurangi T1 per 1 min K. R itu adalah konstanta gas universal, ya, seperti itu. Atau bisa juga kita cari dengan rumus U1 dikurangi U2 sama dengan CV dikali T1 dikurangi T2. Itu yang ada pada proses 12. Nah, kita masuk pada proses 23 atau langkah tekanan konstan input panas pembakaran, di mana Q atau kalornya sama dengan MFQ dikali efisiensi. Maka MMCP dikali T3 dikurangi T2. Ya, MM itu adalah massa mixture atau percampuran udara dan bahan bakar, ya. Maka dalam kurung MA plus MF, ya. CP dikali T3 sama dengan T2, ya. Maka kalor efisiensi diesel sama dengan AF plus 1. AF itu adalah air fuel atau bahan bakaran udara, ya. Maka CP dikali T3 sama dengan T2, maka Q-in-nya sama dengan CP dikali T3 dikurangi T2 sama dengan H3 dikurangi H2, ya. Seperti itu. Maka rumus kerja yang ada pada proses 23 ini adalah Q awal dikurangi Q akhir min U3 dikurangi U2 sama dengan P2 dikali V3 dikurangi V2 atau V akhir dikurangi V awal, ya, seperti itu. Temperatur yang dihasilkan pada proses 23 ini adalah T3 sama dengan Tmax atau temperaturnya mencapai batas temperatur tersebut, ya. Di sini ada cut off rasio yang di sini menjadi B atau bisa dibilang menjadi beta, ya, beta. Beta adalah perubahan volume yang terjadi selama pembakaran. Dan ini adalah rumus dari beta, ya.
Nah, itulah rumus yang terdapat pada proses 23. Kita masuk pada proses 34, yaitu kerja isentropik atau isotermis langkah ekspansi. Di mana hasil kalornya di sini sama dengan 0. Dikarenakan kita ada pada proses atau langkah kerja isotermis, kita ketahui pada langkah kerja isotermis ini suhunya tetap konstan, tidak ada perubahan energi dalam yang dihasilkan pada langkah kerja ini, sehingga di sini Q-nya sama dengan 0 ya. Tuh. Nah, kita masuk pada rumus temperatur yang ada pada proses 34 ini. T3 dikali V3 bagi V4 pangkat K-1. Ya, sama dengan tadi di rumus yang ada di pada proses 12 ya, sama. T3 dikali volume awal dibagi volume akhir pangkat K-1. Itu rumus temperatur yang ada pada proses 34 ini. Dan rumus tekanan yang ada pada proses 34 adalah P3 dikali V3 dibagi V4 pangkat K ya. Sama perhitungan, cuman perbedaannya pada pangkatnya saja ya. P3 dikali volume awal dibagi volume akhir pangkat K. Itu rumus tekanan yang ada pada proses 34. Dan rumus kerja yang ada pada 34 adalah P4 V4 dikurangi P3 V3 per 1 min K ya. Atau bisa kita cari dengan rumus R T4 dikurangi T3 per 1 min K ya. Seperti tadi di atas yang ada pada proses 12 ya. Mirip-mirip. Atau bisa kita cari dengan rumus U3 dikurangi U4 sama dengan CP dikali T3 dikurangi T4. Nah, itu adalah proses 34 atau kerja isentropik isotermis langkah ekspansi pada siklus diesel 4 langkah ya. Kita masuk pada proses 45, yaitu langkah volume konstan, panas keluar atau langkah buang. Di sini V5 sama dengan V4 sama dengan V1 atau sama dengan VBDC ya. Volumenya bersifat konstan sehingga rumus kerjanya atau W sama dengan 0. Dikarenakan volumenya konstan ya, maka tidak kerja di dalamnya. W sama dengan 0. Dan kita masuk pada rumus kalornya ya. Q out sama dengan MMCP dikali T5 dikurangi T4 sama dengan MMCP dikali T1 dikurangi T4 ya. Q out sama dengan CV dikali T5 dikurangi T4 sama dengan U5 dikurangi U4. Maka hasilnya adalah CV dikali T4 dikurangi T1 ya. Perlu diketahui itu T5 sama dengan T1 ya. Itulah rumus yang ada pada proses 45 ini ya. Itu. Kita langsung saja beranjak pindah pada proses 56. Tekanan konstan, panas keluar, langkah buang pada P0 ya. Dimana kerja ya yang dilakukan pada proses 56 ini adalah P0 dikali V6 dikurangi V5 sama dengan P0 dikurangi V6 dikurangi V1. Itu ya. P0 adalah tekanan gravitasi ya. Kita masuk pada analisa termodinamika siklus diesel, efisiensi thermal siklus diesel, di mana efisiensi diesel sama dengan W net atau WN-nya neto ya, per Q in kalor yang masuk. Maka 1 min dikali Q out per Q in ya. Atau bisa juga kita cari dengan rumus 1 min dikali CP dikali T4 dikurangi T1 per CP dikali T3 dikurangi T2 ya. Maka 1 min dikali T4 dikurangi T1 per K dikali T3 dikurangi T2 ya. Itu adalah efisiensi diesel thermal siklus diesel. Jika disusun ulang persamaan ini menjadi efisiensi diesel sama dengan 1 min dikali 1 per RC pangkat K min 1 ya, dikali B pangkat K dikurangi 1 per K dikali B dikurangi 1 ya. Itu.
Perlu diketahui RC itu adalah rasio kompresi, K itu perbandingan antara CP dan CV, dan B itu adalah cut off ratio atau bisa dibilang beta ya. Itu kita masuk pada siklus diesel atau siklus gabungan ya, di mana pembakaran kompresi CI yang dioperasikan akan mengalami efisiensi rasio kompresi yang tinggi. Ketika pembakaran mulai dilakukan pada volume konstan, mesin CI modern berkecepatan tinggi. Menggunakan cara ini dengan merubah siklus awal mesin diesel, mesin CI mulai menginjeksikan bahan bakar lebih awal dalam siklus sekitar 20 derajat sebelum titik mati atas atau TDC ya. Kita masuk pada analisa siklus diesel atau siklus gabungan ya. Analisa siklus dual sama dengan siklus diesel kecuali pada proses pemasukan kalor atau pembakaran pada proses 2 min X min 3 ini ya, kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, kita masuk pada proses 2 min X di mana volume konstan input panas bagian pertama pembakaran, di mana V-nya konstan sama dengan V2 atau VTDC, di mana volumenya konstan berada pada titik mati atas ini. Maka jika volumenya konstan, tidak ada kerja yang dihasilkan pada proses ini, sama dengan W-nya 0 ya, karena volumenya konstan. Nah, rumus kalornya adalah sama dengan MMCV dikali TX dikurangi T2 sama dengan MA plus MF CP dikali TX dikurangi T2 ya. Atau bisa kita cari dengan rumus Q sama dengan CV dikali TX dikurangi T2 sama dengan UX dikurangi U2 ya. Itu untuk rumus kalori yang ada pada proses 2 min X ini ya. Dan rumus tekanannya sama dengan PX sama dengan Pmax ya, tekanannya konstan. Sama dengan P2 dikali TX per T2 ya. Itu. Dan di sini ada pressure ratio atau disimbolnya di A, atau bisa dibilang sebuah perubahan tekanan yang terjadi selama pembakaran ya. Dan ini adalah rumus pressure ratio-nya ya, kita bisa lihat di layar. Kita masuk pada proses X-3 ini, yaitu tekanan konstan input panas bagian kedua pembakaran ya. Di mana P3 sama dengan PX sama dengan Pmax atau tekanannya bersifat konstan ya di sini. Nah, dan rumus kalornya adalah Q sama dengan MMCP dikali T3 dikurangi TX ya, sama dengan MA plus MFCP dikali T3 dikurangi TX ya, atau bisa dengan rumus Q sama dengan CP dikali T3 dikurangi TX sama dengan H3 dikurangi HX ya. Itu untuk rumus kalor pada proses X-3 ini, dan rumus kerjanya adalah Q X-3 dikurangi U3 dikurangi UX sama dengan PX dikali V3 dikurangi VX. Nah, dan di sini temperaturnya bersifat Tmax ya, atau bersifat konstan di sini ya pada proses X-3 ini ya. T3 sama dengan Tmax. Dan di sini kita bisa lihat ada cut off ratio atau disimbolnya di B, yaitu perubahan volume yang terjadi selama pembakaran. Dan di sini kita bisa lihat bersama di layar ada rumus dari B atau beta ini ya. Langsung saja kita masuk pada panas yang masuk atau head in di siklus gabungan ini, yaitu Q in sama dengan Q2 min X plus Q X min 3 sama dengan MF Q HWNC ya. Masa fuel, kalor, dan efisiensi mesin ya. Nah, Q in sama dengan Q2 min X plus Q X min 3 sama dengan UX dikurangi U2 ditambah H3 min HX ya. Maka CV dikali TX dikurangi T2 ditambah CP dikali T3 dikurangi TX ya. Itu untuk panas yang masuk pada siklus gabungan ini. Nah, efisiensi thermal siklus dual yang ada pada siklus gabungan yaitu efisiensi dual sama dengan W net per Q in ya. Kerjanya neto dan panas dibagi panas yang masuk ya, kalor yang masuk. Sama dengan 1 min dikali Q out per Q in ya. Maka 1 min CV dikali T4 dikurangi T1 per CV dikali T2 TX dikurangi T2 ditambah CP dikali T3 dikurangi X ya. Maka hasilnya 1 min T4 dikurangi T1 per TX dikurangi T2 tambah K dikali T3
min X ya. Jika disusun ulang persamaan ini menjadi efisiensi dual sama dengan 1 min dikali 1 per RC pangkat K min 1 dikali A dikali B pangkat K min 1 per K dikali A ya, dikali B min 1 tambah A min 1. Itu ya analisa siklus dual gabungan ini ya. Panas yang masuk, efisiensi termal dual, dan jika disusun ulang persamaannya kedua ini menjadi seperti ini ya. K itu adalah perbandingan antara CV dan CP, dan A itu adalah pressure ratio, dan B itu adalah cut off ratio ya. NTH itu ya, itu adalah efisiensi mesin ya, seperti itu. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika masih kurang dalam pembawaan saya ya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dikoreksi, nanti saya akan perbaiki lebih baik lagi ke depannya ya. Saya Andreas Hermatindas, mohon pamit. Terima kasih dan shalom.